Halo, hai teman-teman semuanya. Kira-kira di daerah kalian fasilitas jalannya sudah memadai belum? Jika belum, berarti kesejahteraan sosial di daerah kalian belum tercapai dengan sepenuhnya. Kok bisa ya fasilitas jalan raya yang memadai dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakatnya? Tentu bisa. Hal ini termasuk dalam pembelajaran kesejahteraan sosial sebagai hasil pembangunan. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang kesejahteraan sosial. Untuk mendapatkan jawabannya, silahkan simak video kita sampai akhir ya. Oke, pertama-tama kita akan belajar tentang pengertian kesejahteraan sosial. Apa sih yang dimaksud kesejahteraan sosial itu? Nah, kesejahteraan sosial itu adalah kondisi di mana kebutuhan dasar individu atau kelompok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial terpenuhi dengan baik. Kesejahteraan sosial mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis yang mendukung tercapainya kualitas hidup yang layak bagi masyarakat. Nah, secara umum, konsep ini mencakup berbagai kebijakan, program, dan layanan yang diberikan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk membantu individu atau kelompok yang kurang beruntung, rentan, atau mengalami kesulitan hidup, agar dapat hidup dengan lebih sejahtera dan bermartabat. Selanjutnya, indikator indeks kesejahteraan. Apa itu indeks kesejahteraan? Indeks kesejahteraan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik kondisi hidup suatu kelompok orang atau masyarakat. Kira-kira apa saja yang dapat digunakan sebagai patokan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat? Yang pertama adalah pendapatan dan konsumsi yang diukur melalui kemampuan ekonomi individu dan rumah tangga. Jika mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar, maka sudah dapat dikatakan sejahtera. Yang kedua, ada kesehatan. Jadi, kesehatan bisa dijadikan patokan untuk melihat kondisi kesejahteraan suatu masyarakat melalui tingkat harapan hidup saat lahir, angka kematian bayi, dan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Kesehatan yang baik merupakan prasyarat penting untuk kesejahteraan. Dapat meliputi tingkat harapan hidup saat lahir yang tinggi, angka kematian bayi yang rendah, dan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas untuk mencapai kesetaraan dan kepuasan hidup. Ketiga, ada pendidikan, yang terdiri tingkat literasi, rata-rata lama sekolah, dan kualitas pendidikan yang berperan penting dalam pemberdayaan individu dan peningkatan kapasitas mereka untuk memperbaiki kondisi hidup. Jadi, kualitas pendidikan yang baik cenderung memiliki tingkat inovasi dan kreativitas yang lebih tinggi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Keempat, kualitas lingkungan yang diukur melalui akses terhadap air bersih, sanitasi atau menjaga kebersihan lingkungan, kualitas udara, dan lingkungan hidup yang aman. Jika kualitas lingkungan sudah sehat, maka akan diperoleh kesejahteraan fisik dan lestari, memberikan rasa nyaman, ketenangan, dan kebahagiaan. Kelima, keamanan yang diukur pada tingkat kejahatan, konflik, dan perasaan aman dalam komunitas. Keamanan merupakan dasar untuk pembangunan sosial atau fondasi untuk kehidupan yang damai, stabil, dan sejahtera, serta ekonomi yang stabil, sehingga bebas dari kekerasan yang diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Keenam, partisipasi dan kebebasan sipil, yaitu mengukur tingkat partisipasi politik dan sosial, serta kebebasan yang diukur cara masyarakatnya mengekspresikan pendapat tanpa takut akan pembalasan. Asosiasi, demokrasi, dan kebebasan sipil adalah komponen penting dari kesejahteraan masyarakat. Ketujuh, kesetaraan dan keadilan sosial, yaitu mengukur pengurangan kesenjangan pendapat dan kesempatan, serta akses yang merata terhadap layanan dan peluang bagi semua lapisan masyarakat. Penting untuk mempertimbangkan konteks budaya dan sejarah masing-masing negara dalam interpretasikan data. Yang kedelapan, kesetaraan dan keadilan sosial,
merupakan pengurangan kesenjangan pendapatan dan kesempatan, serta akses yang merata terhadap layanan dan peluang bagi semua lapisan masyarakat, penting untuk mempertimbangkan konteks budaya dan sejarah masing-masing negara dalam interpretasikan data. Kerja dan kehidupan yang layak, yaitu mengukur kualitas dan kondisi pekerjaan, termasuk jam kerja, keamanan pekerjaan, dan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan budaya, serta konsep yang kompleks dan tidak dapat diukur dengan satu indikator tunggal. Terakhir, konektivitas dan akses informasi, yaitu kemampuan untuk mengakses dan berbagi informasi melalui teknologi komunikasi yang penting untuk partisipasi sosial dan ekonomi. Diukur melalui membantu individu atau berkomunikasi untuk memahami dunia di sekitar mereka, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Maka dari itu, indeks kesejahteraan ini seringkali disesuaikan berdasarkan konteks spesifik negara atau wilayah yang dinilai, mempertimbangkan faktor-faktor yang paling relevan dengan kondisi dan prioritas lokal. Pemilihan dan pembobotan indikator-indikator ini dapat bervariasi dan mencerminkan aspek-aspek penting, tergantung pada tujuan pengukurannya dan data yang tersedia. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu faktor yang memengaruhi indeks kesejahteraan. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi indeks kesejahteraan, disebabkan memiliki dampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Karena ketika ekonomi tumbuh, pendapatan per kapita cenderung meningkat, yang memberi masyarakat kemampuan finansial lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mulai dari makanan, tempat tinggal, hingga akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua yaitu pemerataan pendapatan. Karena jika pendapatan didistribusikan secara lebih merata, masyarakat secara keseluruhan akan lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Yang ketiga yaitu akses ke layanan kesehatan. Karena ketika masyarakat memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan, mereka dapat mencegah dan mengatasi penyakit dengan lebih efektif, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif dan aktif. Yang keempat yaitu kualitas dan akses pendidikan. Karena pendidikan yang baik tidak hanya meningkatkan kemampuan individu untuk mencapai potensi ekonomi mereka, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial dan kesehatan, yang secara keseluruhan meningkatkan indeks kesejahteraan. Yang kelima yaitu stabilitas politik dan keamanan. Karena ketika suatu negara atau wilayah memiliki stabilitas politik dan keamanan yang baik, masyarakat dapat menikmati lingkungan yang aman dan teratur, yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial tanpa ketidakpastian yang mengganggu. Yang keenam yaitu lingkungan hidup yang bersih dan aman, karena udara yang bersih dan air yang tidak resiko tercemar mengurangi penyakit pernapasan, infeksi, dan masalah kesehatan lainnya, sehingga meningkatkan kesehatan dan produktivitas individu. Yang ketujuh yaitu infrastruktur dan aksesibilitas, karena aksesibilitas yang memadai terhadap transportasi, energi, dan komunikasi ini mampu memperlancar mobilitas individu. Kemungkinan mereka untuk mencapai pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan dengan lebih mudah. Yang kedelapan yaitu keadilan sosial dan kesetaraan, karena ketika masyarakat merasakan bahwa mereka diperlukan secara adil dan memiliki kesempatan yang sama, mereka cenderung lebih terlibat dan produktif, yang terdampak positif pada kesejahteraan individu dan komunitas. Yang kesembilan yaitu kebijakan sosial, karena kebijakan sosial yang efektif seperti program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan subsidi pendidikan membantu mengurangi
ketimpangan ekonomi. 9, yaitu kebijakan sosial, karena kebijakan sosial yang efektif seperti program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan subsidi pendidikan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Dengan adanya dukungan dari kebijakan sosial, individu dan keluarga yang berada dalam situasi sulit dapat memperoleh bantuan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Yang terakhir yaitu teknologi dan inovasi. Karena teknologi yang maju dan inovasi yang inovatif akan mempermudah akses masyarakat ke layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan informasi. Yang ada giliran dapat memperbaiki kesehatan dan pengetahuan serta memperluas peluang ekonomi. Sebaran indeks kesejahteraan penduduk Indonesia. A. Pertumbuhan ekonomi. Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa lebih cepat dibandingkan dengan luar Pulau Jawa. Hal ini karena Pulau Jawa memiliki infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi yang memudahkan aktivitas ekonomi. Di pulau ini, terdapat banyak kota besar dan pusat bisnis yang menarik investasi serta menyediakan berbagai peluang kerja. Pulau luar Jawa. Sementara itu, di luar Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi sering terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan akses yang kurang baik. Banyak daerah di luar Jawa masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan dengan investasi dan teknologi yang terbatas. Kesulitan dalam mengembangkan industri lokal dan mengakses pasar global juga memperlambat pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. B. Akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan cenderung lebih baik dibandingkan dengan luar Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih lengkap dan terdistribusi dengan baik. Berkat infrastruktur yang lebih maju dan konsentrasi sumber daya, kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya menyediakan berbagai rumah sakit, klinik, dan sekolah berkualitas, serta akses yang lebih mudah ke layanan ini. Di luar Pulau Jawa, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan seringkali lebih terbatas. Banyak daerah di luar Jawa menghadapi kekurangan fasilitas dan tenaga medis, serta guru yang memadai. Jaringan infrastruktur yang kurang berkembang juga membuat akses ke layanan ini lebih sulit, terutama di daerah terpencil. Kurangnya investasi dan dukungan infrastruktur memperburuk ketidakmerataan dalam kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan di luar Pulau Jawa. C. Infrastruktur. Infrastruktur di Pulau Jawa umumnya lebih baik dibandingkan dengan di luar Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat jaringan jalan yang luas, pelabuhan, dan fasilitas transportasi umum yang modern, yang mendukung kegiatan ekonomi dan mobilitas penduduk. Konsentrasi, investasi, dan pembangunan di pulau ini mendukung perkembangan infrastruktur yang lebih terintegrasi dan efisiensi. Sementara itu, di luar Pulau Jawa, banyak daerah masih menghadapi masalah infrastruktur yang kurang memadai. Jalan yang terbatas, pelabuhan yang tidak cukup modern, dan akses transportasi umum yang kurang berkembang menghambat mobilitas dan efisiensi ekonomi. Keterbatasan investasi dan tantangan geografis di wilayah-wilayah tersebut turut memperburuk kondisi infrastruktur, mengakibatkan ketimpangan dalam perkembangan ekonomi dan akses ke berbagai layanan. Dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana kebutuhan dasar individu atau kelompok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial itu terpenuhi dengan baik.
Indeks kesejahteraan itu mengukur kualitas hidup secara menyeluruh, dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, akses layanan, stabilitas politik, dan infrastruktur. Di Indonesia sendiri, kesejahteraan itu bervariasi. Di Pulau Jawa lebih unggul dibanding wilayah luar Jawa seperti Papua dan Nusa Tenggara. Tapi tidak usah khawatir karena pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi ketimpangan melalui investasi di berbagai sektor. Itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang kesejahteraan sosial. Semoga bisa bermanfaat dan dapat membantu teman-teman di rumah untuk belajar. Thank you so much guys for watching and see you on the next video. Bye-bye.